Hai semua, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library, channel orang baik-baik. Setelah kita kemarin berbicara tentang beberapa menteri-menteri yang paling pantas untuk dilanjutkan kembali pada periode kedua, hari ini saya mendapat masukan dari seorang teman untuk membahas tentang hasil pilpres di salah satu provinsi. Ya. Sebenarnya ini tidak terlalu saya pikirkan awalnya karena itu sudah cukup ramai dibahas di mana-mana. Walaupun sebenarnya ya posisi di real count hari ini bahwasanya Presiden Jokowi dipastikan akan menang pada pemilu 17 April 2019 kemarin. Tetapi ada memang sebenarnya pembahasan suara di masing-masing provinsi ya. Dan salah satu itu yang menjadi pembahasan itu adalah di Sumatera Barat. Oke, saya mau bercerita sebuah video ya. Ada sebuah video di salah satu nagari, namanya itu desa ya pada umumnya ya. Di Sumatera Barat kan dikatakan nagari. Namanya Nagari Sinuruik di Pasaman Barat, di Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat ini termasuk salah satu kabupaten di Sumatera Barat ya. Jadi video ini merupakan video atas pembangunan dana desa yang dilakukan Kementerian Desa dan Transmigrasi. Nah, dalam video ini masyarakat dan kepala nagarinya atau kepala desanya mengungkapkan tahapan-tahapan pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat desa di daerah itu. Tetapi pada faktanya 17 April sampai penghitungan real count hari ini, kalau kita berbicara provinsi di manakah Jokowi yang kalah, pasti ingatan kita yang pertama itu adalah di daerah Sumatera Barat. Nah, kita bukan mau menyalahkan orang Sumatera Barat ya, bukan. Tetapi ada fakta-fakta di mana pemilu dan proses pembangunan itu tidak menjadi salah satu indikator lagi untuk menentukan pilihan. Saya nggak tahu apa indikator apa ya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari saudara-saudara kita di Sumatera Barat sehingga sangat tidak layak menurut mereka untuk memilih Jokowi ya. Nah, sekalipun itu terjadi, ini menjadi pendidikan politik bagi kita dan ini menjadi bukti bagi kita. Ada sebagian kelompok masyarakat kita ini yang masih memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta kerja ya. Kenapa saya bilang demikian? Di satu sisi desanya mengalami perubahan-perubahan dan mereka merasakan hal-hal baru ketika pemerintahan Jokowi, tetapi di sisi lain pada momentum pemilihan berikutnya mereka tidak memilihnya gitu ya secara umum ya. Bukan menyalahkan orang Nagari Sianaruk ini atau Pasaman Barat ini, bukan. Tetapi kita mau melihat bahwa dari video ini apa pelajaran yang bisa kita petik dari video ini adalah bahwa proses pembangunan itu tidak serta-merta untuk membuka hati masyarakat bahwasanya saya harus memilih si A karena dia sudah melakukan A gitu ya. Harusnya si B karena dia sudah melakukan B gitu misalkan. Nah, tapi ya terlepas dari situ ya. Seperti belakangan kita dengar, bahkan Pak Jokowi walaupun dia sudah tahu kalah di sana dan dia tetap makan nasi padang. Ya saya pikir Presiden Jokowi termasuk orang yang tidak memiliki rasa dendam sedikit pun, rasa sakit hati sedikit pun. Ya walaupun banyak orang menertawakan atas suara dia, perolehan suaranya di Sumatera Barat, tapi ya saya pikir hak-hak orang Sumatera Barat itu tetap akan terakomodir meskipun ada orang khawatir termasuk gubernurnya yang menyatakan apakah akan terus melakukan pembangunan di Sumatera Barat gitu ya. Menurut saya itu ya pasti akan dilakukan mengingat Sumatera Barat itu memang termasuk salah satu provinsi dengan potensi wisata, dengan potensi pertanian dan potensi budayanya yang memang sangat kuat ya untuk mendorong destinasi wisata baru di Sumatera Barat. Nah, tentu saja untuk itu saya pikir ya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat ya, termasuk misalkan itu peningkatan infrastruktur, kemudian revitalisasi kawasan-kawasan wisata yang sangat bersejarah dan melakukan promosi-promosi wisata baik itu tingkat nasional dan internasional terhadap kawasan Sumatera Barat ini gitu. Nah, memang sih di Sumatera Barat sekarang sudah ada banyak perubahan ya, ada banyak yang tidak pernah kita lihat sebelumnya seperti kereta bandara misalkan ya. Kemudian sekarang lagi buka akses tol sebagai bagian dari Trans Sumatera yaitu Sumatera Barat ke Pekanbaru misalkan ya. Artinya meskipun demikian adanya suara Presiden Jokowi di sana, saya pikir pasti akan melanjutkan misi besar ya Presiden Jokowi terhadap pengembangan kawasan pariwisata di Sumatera Barat. Mungkin ya teman-teman mungkin mau melihat seperti apa video itu.
Kebetulan video ini berasal dari Kementerian Desa. Kita saksikan sama-sama seperti apa videonya. Sedangkan saya sendiri nak tamat sekolah SD, Bu. Kami sudah merdeka, Bu. Waktu tahun kemarin kami telah menyanyikan bendera 17 Agustus. Nagari Sinuri itu terdiri dari 7 jorong. Ini selalu kami berikan dana desa dengan pola penggalian gagasan di jorong, yang mana nanti penggalian gagasan ini menjadikan prioritas di nagari atau di desa kami, yang termasuk prioritas perankingan yang mana yang harus kita danai dari dana desa. Kami sebelum ini, sedangkan SMP aja susah anak-anak. Sedangkan saya sendiri nak tamat sekolah SD, Bu. Begitulah. Nah, karena kami lewat ini, sungguh payah, lecet. Memang situlah kendalanya. Kalau sekarang telah diperhatikan oleh Bapak Wali, Bapak Jorong, alhamdulillah kami sudah menikmati. Kami sudah merdeka, Bu. Waktu tahun kemarin kami telah menyanyikan bendera 17 Agustus. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena kami lecet di sini, daerah kampung kami ini. Sebelum ini Tonang Udang itu terisolasi, tidak ada jalan, yang ada hanya jalan tanah, yang mana jalan tanah ini apabila anak-anak sekolah, anak juga pagi-pagi dini hari sudah mulai berangkat pergi sekolah. Bertahun-tahun lamanya masyarakat tinggal di sini, akses dasar kebutuhan masyarakat itu tidak ada. Setahun yang lalu itu tidak ada akses air bersih, tidak ada akses listrik yang permanen, tidak adanya jalan yang bagus yang menopang perekonomian masyarakat, tidak adanya akses sanitasi. Sebelumnya masyarakat di sini harus menggunakan drigen untuk menjemput air, ada yang sekitar 400 meter, 600 meter, bahkan ada yang 800 meter. Sangat disayangkan sekali jika seandainya hari hujan, masyarakat sangat susah sekali mendapatkan air bersih. Maka kami dari pemerintah Nagari mencoba membuat sebuah perencanaan menggunakan pola NGO, dalam hal ini adalah Pamsimas, sebagai sumber anggaran untuk mengatasi masalah air bersih. Masalah listrik. Sebelumnya masyarakat di sini menggunakan listrik mikrohidro. Dan ini juga sangat bergantung kepada debit air. Namun melalui kerjasama dengan SDM Provinsi, akhirnya dipasanglah tonggak-tonggak listrik. Dan alhamdulillah hari ini sudah menggunakan listrik dari pemerintah untuk di Jorong Tonang Udang. Berarti tidak, bahkan malam sekarang udah terang, udah ada lampu-lampu jalan yang dipasang di Kampung Tonang Udang ini. Sangat berbeda sekali setahun yang lalu. Terakhir, kita punya permasalahan yang sangat besar, itu masalah sanitasi. Secara kebetulan di akhir tahun 2018, Nagari Sinuri memperoleh reward dari Kementerian Desa, semacam program Germas, generasi masyarakat, itu digunakan untuk sanitasi. Sehingga sebelumnya di sini masyarakat kalau untuk masalah sanitasi ini menggunakan sungai. Mandinya di sungai, cucinya di sungai, bahkan urusan untuk buang air ini juga di sungai. Jadi semuanya di sungai. Namun berkat kerjasama dan gotong royong masyarakat di Tonang Udang, adanya anggaran-anggaran yang sifatnya adalah swadaya, sehingga yang awalnya hanya WC sekarang menjadi kamar mandi. Bahkan setiap rumah yang ada di Tonang Udang itu sudah menggunakan wastafel. Selama 3 tahun ini kami telah mendanai yaitu jalan usaha tani, yang mana jalan usaha tani ini panjangnya lebih kurang 850 meter dan bertahap selama 3 tahun sudah kami danai sampai pada saat ini jalan itu sudah bisa dinikmati. Yang mana pada awalnya atau sebelumnya ini di saat masyarakat panen padi, jadi kos dana angkutnya lebih tinggi, dan pada saat ini kendaraan sudah bisa masuk seperti beca atau kendaraan roda 2, ini sudah bisa masuk ke dalam jalan usaha tani,
Dan pada saat ini masyarakat tentu terbantu dengan program yang dikucurkan dananya dari dana desa. Dana desa kita pergunakan untuk pemberdayaan yang mana di Nagari Sinuri kita mempunyai BUMDes atau istilah Nagari, Badan Usaha Milik Nagari. 2018 kita melaksanakan pelatihan sablon, yang mana sablon ini juga kebutuhan bagi masyarakat, bahwasanya sebelum ini setiap masyarakat, khususnya Nagari Sinuri, umumnya masyarakat Talamau, itu memang untuk menyablon sampai ke Bukit Tinggi atau ke Simpang 4, yang mana memang rentang jaraknya sampai 300 kilo. Tetapi dengan kita melaksanakan tahun 2018 program pelatihan sablon, ini sudah bisa kita laksanakan di sini, menganggarkan yaitu pelatihan sekolah sepak bola, dan ini juga sudah kita laksanakan 2 tahun. Tujuannya untuk berolahraga, yang kedua ini juga bisa menjadi prestasi nanti bagi anak-anak nagari kami. Mudah-mudahan ini juga bertahan, segala pembangunan di tengah-tengah masyarakat kami bisa dijaga oleh masyarakat, bisa dipelihara oleh masyarakat. Kami berterima kasih baik itu kecamatan, kabupaten, pemerintah provinsi, dan terakhir pemerintah pusat, Bapak Presiden yang telah menurunkan dana desa untuk desa-desa di Indonesia. Jadi alhamdulillah melalui pola konvergensi perencanaan yang dicanangkan oleh pemerintah Nagari Sinuri, sehingga permasalahan ketertinggalan yang menjadi permasalahan selama ini di Kampung Tonang Udang itu bisa kita selesaikan. Kami minta terima kasih banyak kepada Bapak yang telah, Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, dari provinsi, dari kabupaten, semuanya kami mencukupi banyak-banyak. Kami sebelum ada jamban ke sungai, sekarang udah ada kamar mandi, sudah enak rasanya, nak. Ayo ke Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan video tersebut ya menjadi cerminan bagi kita, bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang diniatkan, dan apa yang akan dilakukan pemerintah itu ya jelas dan real ya. Yang tidak ada sebelumnya menjadi ada, yang tidak ada listrik sebelumnya menjadi ada, yang tidak ada badan usaha desa atau badan usaha nagari menjadi ada, yang tidak ngerti orang sablon dengan adanya pelatihan-pelatihan jadi bisa nyablon. Artinya ini menjadi desain besar negara kita ini akan mengalami kemajuan. Tentu saja dengan pengawasan-pengawasan yang ketat ya. Harapan-harapan periode kedua ini harus diisi oleh menteri-menteri yang kompeten, yang bersih, dan punya visi besar juga untuk membangun bangsa ini ya. Karena salah satu kementerian yang sangat strategis untuk mendorong pembangunan nasional itu adalah menurut saya Kementerian Desa dan Kementerian Desa dan Transmigrasi. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita mengacu pada konsep pembangunan selama ini yang top down, ya, artinya membangun di kota terus sampai ke bawah, itu perkembangannya sangat lama dan cenderung mendorong terjadinya kesenjangan. Akibat pembangunan yang sangat rendah di pedesaan atau lambatnya perkembangan ekonomi dan rendahnya peluang kerja di desa mendorong orang desa jadi merantau menjadi masyarakat urban di kota-kota. Sehingga peluang-peluang kerja itu di desa itu menjadi lama-kelamaan makin hilang. Dengan adanya strategi terbalik yang diterapkan oleh pemerintah sekarang, ya, dengan menggenjot pembangunan di desa, saya pikir ini akan mendorong semakin rendahnya kesenjangan antara ekonomi di desa dan di kota. Oleh karena itu, menurut saya di periode kedua ini adalah hal yang patut juga untuk kita perhatikan. Selain yang kita bicarakan pada video sebelumnya, itu Menterian KKP atau Kelautan dan Perikanan, kemudian Menteri Keuangan ya, kemudian Menteri Luar Negeri kita, dan Kementerian PUPR ya. Salah satu yang sangat penting itu adalah Kementerian Desa. Karena apa? Karena memang mewadahi ribuan desa ya, yang saya pikir ya karakter masing-masing desa itu berbeda-beda. Tentu saja pola pengelolaan, pengawasan, pembinaan agar efektif dana desa ini dibutuhkan memang menteri yang benar-benar
fokus dan sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa itu. Oleh karena itu, di video ini kita mau coba sharing sama teman-teman ya, berdasarkan video yang kita tonton tadi, coba kita sharing apakah kementerian sekarang itu sudah tepat dijabat menteri sekarang atau tidak, atau memang perlu diganti menterinya, atau memang perlu dilanjutin. Nah, mungkin itu di sesi terakhir sebagai pendapat, seperti apa pendapat teman-teman ya, itu menjadi hak teman-teman semua. Tetapi pada intinya kita pengen orang-orang yang punya kapasitas, punya tanggung jawab, dan punya kerja yang jelas untuk kembali duduk di kabinet Jokowi periode kedua ini. Mungkin itu dulu cerita kita hari ini, dan saya tetap berharap teman-teman semua menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih, dan mohon tinggalkan komentar Anda tanpa harus mencela atau tanpa harus memberikan ujaran kebencian satu sama yang lain. Sekalipun Sumatera Barat itu kalah, kita berharap Presiden Jokowi mengembangkan potensi Sumatera Barat itu adalah menjadi potensi yang sangat diunggulkan dari sisi prawisata internasional. Terima kasih guys, sampai ketemu dan salam jempol.